Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Al-hadithu tsani wal arba'un an Ibnu Abbasin inna wafda Abdul Qais niku. Al-hadithu tsani wal arba'un utawi iki ku hadis kang 42. An Ibnu Abbasin diriwayatake saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala dawuh sinten sahabat Ibnu Abbas inna wafda Abdul Qaisi sak temene rombongan Abdul Qais lama atawu ngene jenengan ana domae mboten wawune ana ya nah nek atau tok keliru nek ditasrife atawa ya ada atawu lama nalikane padha sowan sapa wafdu Abdul Qais An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi man utawi sapa al qaumu iku kaum tamu iki sapa auman utawa sapa al wafdu iku rombongan. Nah ini kalau ada redaksi hadis seperti ini bukan berarti Kanjeng Nabi dawuhnya dengan dua lafaz ndak. Manil qaumu au manil wafdu. Ini adalah keraguan daripada rawi ketika meriwayatkan. Saya lupa nih ngomong kaum apa wafdu. Sampai sedetil itu. Untuk hati-hatinya beliau memberikan dua redaksi yang memberikan isyarat bahwasanya ini ada keraguan dari si rawi dan jujur itu loh ya. Ragu tapi jujur itu angel loh. Ragu jujur. Sing akeh ragu rak jujur sisan ya. Ya contohnya diarani kiai etok-etok rak iso jawab terus etok-etok jawab ya termasuk ya. Nah, manil qaumu awil wala ini di sini disebutkan asyakku keraguan ini datangnya dari Al-Imam Syu'bah. Di dalam sanadnya ada Syu'bah dan Abu Jamrah. Nah, keraguan ini datangnya dari rawi setelahnya Ibnu Abbas. Bukan Ibnu Abbasnya yang ragu. Pun lanjut. Qalu padha matur sapa wafdu Rabi'atu ain al-qaumu utawi kaum Rabi'atu iku Rabi'ah. Allah. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi marhaban ai sadifu rahban sadifu padha nyambut ing sira kabeh rahban kelawan keluasan monggo maksud ombo winarak maksudnya itu jadi marhaban di sini ai sadifu rahban sadifu rahban padha nemoni sapa sira kabeh rahban kelawan ombo pun bil qaumi kelawan kaum au bil wafdi utawa kelawan rombongan rahban sambutan ghaira khazaya kelawan tanpa penghinaan ngoten mawon wah panas ghaira khazaya kelawan tanpa penghinaan wala nadama lan tanpa penyesalan. Alhamdulillah. Faqalu mongko padha matur sapa kaum. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi. Inna sak temene kita la nastati'u niku boten mampu sinten kita. La nastati'u iku ora mampu sapa kita. Ora mampu ing apa anak tia ing yen to sowan sinten kita
anak tia ing yen to sowan sinten kita ka dumateng panjenengan ing panjenengan ka maf'ul bih ora iso sowan illa fi syahril harami kejaba ing dalem wulan-wulan suci seperti bulan apa kalau sekarang sing urut apa Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram sing mencar dhewe Rajab. Lawak dhewe biasanya nek Dzulqa'dah urung krasa ya dah. Krasane ning Syawal. Ini padahal dimuliakan Allah malah mbok main PS. Bulan suci loh ini ya. Kamu nodai dengan main PS, kamu nodai dengan nonton film. Allah, makanya sampean tak ngapunten kalau Pondok Al-Fatah ini gak sama dengan pondok-pondok lain di bulan seperti ini malah gak patio libur padahal hak kalian untuk libur. Karena kalau enggak itu nanti potensi untuk menodai bulan ini lebih besar daripada menjaga kesuciannya. Yo, ndene pondok ae. Ngapunten nek suudon tapi biasanya bener suudon gue. Gak apa-apa ya disabari sithik. Nah, tadi coba dibayangkan nih ternyata kita di bulan suci yang kebanyakan kaum muslimin itu lupa dengan bulan ini. Kalau bulan ini suci, makanya wis apa-apa main PS ning pondok jadi bingung. Iki malaikatnya bingung. Iki ning pondok tak tulis ganjaran tapi kok isinya PS-an. Ya ganjaran ngono. PS-an itu perkara sing mubah. Watarkul manhiyati bi amril mubah ibadah. Ninggal hal-hal yang haram dengan pekerjaan-pekerjaan mubah itu ibadah. Masya Allah. Tak golek no dalile pokoknya. Allah. Illa fi syahril harami kejaba ing dalem wulan suci. Wa bainana lan iku tetep ing dalem antarane kita. Wa bainana lan iku tetep ing dalem antarane kita wa bainaka lan ing dalem antarane panjenengan. Hadzal hayyu utawi ikilah apa jenenge kabilah ngoten nggih suku. Hadzal hayyu utawi ikilah suku. Min kuffari mudhara. Bayane saking pira-pira wong kafire suku Mudhar. Min kuffari mudhara bayane saking pira-pira wong kafire suku Mudhar. Famur maka kula aturi paring perintah panjenengan. Iku nek basa kramane. Famur maka perintah jenengan ngene iya so. Famur maka paring perintah panjenengan na dumateng kita. Bi amrin kelawan perintah. Bi amrin kelawan perintah faslin kang jelas. Fasal itu pemisah ya, pemisah yang dimaksud memisahkan antara hak dengan yang batil. Faslin kang bedaake antara hak dan batil. Nukhbiru paring kabar sinten kita. Nukhbiru paring kabar sinten kita bihi kelawan amr. Bihi kelawan amr man ing wong. Waro'a kang tetep ing dalem sakburine kita alias orang yang ditinggal di kampung. Waro anak kang tetep ing dalem sakburine kita keluarga yang enggak diajak. Wa nadkhululan mlebet sinten kita. Wa nadkhululan mlebet sapa kita bihi sebab amr al jannata ing swarga. Wasa'alu lan podo takon sapa kaum. Nah, ini beda ada tanda petiknya kalau di kisah-kisah itu harusnya al jannata ada tanda petiknya. Ini sampean nonton. Oh ginku sing ra ono berarti. Wasa'alu lan podo takon sapa kaum hu ing Kanjeng Nabi anil asyribati saking pira-pira minuman. Gitu saged diundake sithik. Suaraku lagi entek ya. Anil asyribati saking pira-pira minuman fa amara
mongko perintah sinten Kanjeng Nabi. Wih, sabar sih. Fa amara cek. Oke, sip, pun. Ngisor ke sidik saged. Sidik wae. Cek, pun. Fa amara mongko perintah sinten Kanjeng Nabi hum ing kaum bi arba'in kelawan petang perkara. Wanaha lan ngelarang nyegah sinten Kanjeng Nabi hum ing kaum bi arba'in kelawan petang perkara. Alhamdulillah. Cek ke Banten ya. Banten sithik. Amara perintah sinten Kanjeng Nabi hum ing kaum bil imani kelawan iman. Cik lo. Cik halo bon nggih. Amara perintah sinten Kanjeng Nabi hum ing kaum bil imani kelawan iman percaya billahi kelawan Gusti Allah wahdahu. Kenapa dinasab? Tarkibnya jadi hal, sahibul hale. Hal kan butuh sahibul hal loh. Apa lain? Di Allah. Ya lafaz jalalah billahi, betul. Wahdahu halis wijine Gusti Allah. Mon. Kita terangno sik apa ngene ya. Terangke sik lah ra apa-apa. Ya. Hadis yang ke-42. Ini ada korelasinya dengan hadis sebelumnya tentang al-qalbu. Kemarin ya kan wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kullu kan ini kama qol. Bahwasanya tempatnya bersemayamnya keimanan, kepercayaan seseorang itu ada di hatinya. Kalau perbuatannya itu adalah ekspresi atau pengejawantahan daripada iman yang ada di dalam hati. Tapi harus disertai dengan ucapan dengan lisan. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan al-imanu fil qalbi qaulun birisan wa amalun bil arkan. Iman itu dengan hati. Ya, makanya akeh wong ya kita rapati napa-napa tapi ternyata diselamatkan Gusti Allah hanya karena punya keimanan di dalam hati. Saya mungkin pernah dengar ceritanya Nabi Ayub alaihissalam yang mana beliau sakit. Wallahu alam ini cerita benar apa enggak ya. Ketika beliau sakit semua anggota tubuhnya apa? Digrogoti dengan penyakit. Sampai beliau di makam yang ridho wes awakku kabeh dipakani ular ora masalah, sing penting ojo sampai tekan apa? Bagian hati itu ya kan. Maka ketika sudah sampai situ beliau minta baru matur sama Allah, ya Allah kanton niki mosok disikat sisan ngono ya. Makanya kula imane kados pripun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Ngono. Jadi nek awake entek lah sing penting atine aja melu entek. Ini yang harus dijaga betul-betul sama semua muslim bahwasanya syarat sah untuk masuk surga itu hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau masih ingat yang dulu walau habbatan min khardalin, ada iman sebesar biji sawi. Itu harus kita jaga, dikawal betul-betul, ojo sampai glewah gitu. Apalagi kondisi terberatnya seorang muslim dengan kegoyahan imannya itu justru ketika mau matinya, iya enggak? Makanya ada konsep yang namanya di dalam Islam yaitu talqin, nyebut, ya sing ora paham mayit sing jenazah iki dikon nyebat terus ya. Padahal kita sudah sampaikan bahwasanya delok-delok nek sing napa jenenge mayite kiai yo ojo ditalkin terus. Lah apa ditalkin ngono. Intine talqin itu kan bagaimana membuat lesannya terakhir itu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, bahasa-bahasa yang bagus. Tidak harus la ilaha illallah. Selawat juga bisa. Kemudian subhanallah juga bisa. Yang penting hatinya tetap iman. Lalu kemudian kaitannya dengan ini, hadis ini tuh kaitannya gimana? Nah, terkadang
Ada kondisi orang-orang yang mereka menginginkan dalam kondisi terbaik dalam masalah keimanan. Pengen dadi wong sing kaya kiai, pengen sing kaya wali-wali. Dalam hal ibadahnya kualitasnya seperti mereka. Akan tetapi karena kondisinya mereka tidak memungkinkan untuk itu mereka tetap jaga. Mereka tetap jaga hati. Seperti contoh hadis ini. Ini ada beberapa sahabat ndak bisa cedak-cedak karo Kanjeng Nabi. Tempat mereka jauh daripada Makkatul Mukarramah. Mereka sadar, aku nek ado kok Kanjeng Nabi, maka harta berhargaku adalah keimanan di dalam hati. Nek ado kok Kanjeng Nabi, iku yo kuwatir nek napa? Imane goyah. Makanya dalam kesempatan ini kami sowan minta nasihat, minta wasiat. Nah ini loh, gunane hubungan antara guru dan murid yang penting masih dinadroh dari jarak jauh itu seperti ini. Nah dan ini sudah diajarkan gitu loh Mas sama Kanjeng Nabi. Percaya guru itu tasarrufnya guru. Kalau nggak paham tasarruf apa ya? Jangkauan kekuasaannya guru terhadap muridnya itu sungguh luar biasa. Gak masuk akal. Beda alam pun bisa. Apa meneh beda alam. Wong lagi sama-sama hidup saja bisa itu jangkauannya dengan doanya menuntaskan murid-muridnya ben boten sesat. Ben boten keblowok-blowok tinggine uripe. Apa meneh guru-guru ini kalau sudah pindah alam? Mereka di alam barzakh, kita masih di alam dunia. Tasarrufatuhum, jangkauan untuk menyelamatkan kita itu malah justru lebih luas. Mereka sudah tidak terikat badan, tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Makanya cok kadang-kadang ono wong diparani ndok gene mimpine, ono wong dijak komunikasi deng mimpine. Nah, ini namanya robitoh. Ikatan. Lah ikatan ini harus dibangun, ngoten lho. Dari dua belah pihak. Guru yo gelem ngei buka pintune, sing murid kudu gelem mlebu pintu iku. Guru membuka lebar-lebar, nek muridnya nek rak gelem mlebu. Apa untuk hidayah? Kasarane ngoten lho. Maka kita itu syukur banget, harus bersyukuri. Ndak semua pondok, tak cetano, ndak semua pondok ngajarin robito seperti ini, sedalam ini, seperti yang Anda rasakan. Jadi guru itu abuya dalam membuka lebar-lebar pintunya untuk menerima ikatan tersebut, tapi di sisi lain kalian juga harus menyambut itu. Apa gunanya sampean mondok, tapi hatimu tidak ada ta'aluk sama sekali dengan guru, jangan harap jangkauan mereka akan sampai kepada kamu. Gak iso. Engkau nek lagi untuk masalah, lagi eleng, wah repot. Ini jengine murid sing kurang ajar. Murid sing kurang ajar. Makanya anda yang menjadi santri, kebaikan beliau-beliau ini harus kita istilahnya wong cinta itu cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, para sahabat yang ada di dalam ini Abdul Qais, rombongan dari Abdul Qais, mereka ini punya keimanan di dalam hatinya. Dan mereka sadar kondisi tubuh mereka tidak bisa selalu bersama dengan Kanjeng Nabi. Makanya mereka sekali ketemu Kanjeng Nabi, yang mereka tanyakan itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan urusan hati. Nah, berarti mereka sudah paham caranya nyambung karo Kanjeng Nabi apa ngono. Maka kita baca ceritanya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa suatu saat ada rombongan dari Abdul Qais. Ya Abdul Qais ya nek gini-gini sih rapati wonten nggih, rapati wonten Orang Arab dulu itu berkelompok-kelompok, berkeluarga. Nek gini Indonesia rapati ya. Ora pati berkelompok karo keluargane, soalnya nek kumpul mek keluargane rebutan warisan. Biasanya mencar-mencar dhewe. Nggih, intinya Abdul Qais itu sebuah klan lah ngoten. Mereka datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam keadaan iman. Maka ketika mereka datang, Kanjeng Nabi nanya, ini tamu dari mana ya? Rombongan dari mana? Saking banyaknya. Di sini disebutkan tahmuatan nggih. Wa yurwa annahum arba'una rajulan.
diceritakan tamu yang sowan ke Kanjeng Nabi saat itu 40 orang, sak kelas. Sak kelas ning DPS ya. Kelas normalnya 40 orang kan ya. Sak kelas do sowan ini Kanjeng Nabi bareng-bareng. Siapa ini? Ini siapa? Kami adalah rombongan dari Abdul Qais ya Rasulullah. Ya, akhirnya apa kata Kanjeng Nabi? Marhaban bil qaum. Monggo pinara sing kepenak. Ghaira khazaya. Kalian datang dalam keadaan tidak dihinakan. Wala nadama, dan kalian pulang pun tidak akan mendapatkan penyesalan. Nah ini ada intermezzo sedikit. Wa awwalu man qala marhaban. Orang yang pertama mengucapkan marhaban adalah namanya Saif bin Dhi Yazin. Angel juga nih. Saif bin Dhi Yazin, ya Zanun, Dhi Yazin. Nah, itu orang Arab pertama yang mengucapkan marhaban. Ini ada pelajaran penting ini. Tentunya Saif bin Dhi Yazin ini bukan orang Islam. Dan mungkin mukhadram atau orang-orang yang hidup sebelum masa hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan ternyata Kanjeng Nabi juga memakai kata-kata itu. Kata-katanya orang mukhadram. Alias Kanjeng Nabi itu ndak melulu kudu podo Gusti Allah piye ndak. Delok nek emang adat istiadatnya bagus, bisa dipakai, tidak menentang napa? Syariat pakai. Jadi kata marhaban ahlan wa sahlan itu bukan kata-kata Islami. Kalau dalam konteks ini loh ya, ini potong malah viral loh. Ustadz mengatakan marhaban ahlan wa sahlan bukan Islami. Islami. Awalnya bukan Islami, awalnya bukan Islami. Tapi karena Kanjeng Nabi sudah mengucapkan dan membuatnya sebagai adat, ya sudah berarti termasuk sunnah Kanjeng Nabi. Alias Kanjeng Nabi itu menerima inovasi-inovasi yang bagus gitu loh ya. Makanya sampai dari wong juga jangan kolot-kolot. Bon, marhaban bil qaumi au bil wafdi ghairu khazaya wala nadama. Lalu kembali pada cerita. Mereka tadi kita sampaikan bahwasanya mereka jauh dari kanjeng Nabi. Jarak, tempat, waktu, kondisi membuat pertemuan mereka dengan Kanjeng Nabi begitu singkat. Sangat sebentar dan tidak bisa terus intens. Mereka sadar yang harus mereka jaga adalah keimanan. Itu makanya mereka bangun Robitoh. Kanjeng Nabi sudah mengajak dakwah kepada Islam. Mereka punya inisiatif untuk membangun hubungan. Nah, ini penting, sama pelajaran kita dengan guru kita Abuya sama. Abuya sudah memberikan, mencurahkan ilmunya, mencurahkan doanya kepada kita. Kitanya harus bangun hubungan bagaimana dinadroh sama Abuya, ngoten loh. Karena hakikatnya itu yang kita jaga itu bukan hanya masalah ilmu netok. Imane kita ini perlu dijaga. Oh no loh. Dan kita ini sekarang umat yang terlena, ngapunten. Umat yang terlena karena jumlah kita banyak, rumangsane kita itu nanti aman gitu. Insya Allah matiku dalam keadaan Islam ya gak? Jujur ya, sampean tahu mikir gak matimu aku kira-kira kafir apa Islam? Orang pernah mikir toh? Gak pernah mikir karena kita terlalu pede hidup sekarang di tengah-tengah orang yang mayoritas napa? Islam. Padahal banyak juga cerita orang-orang yang murtad hanya karena masalah cewek. Orang-orang yang gak hafal Quran hanya karena masalah perempuan. Orang yang rungkat, lagu ini kan ngono. Orang yang rungkat, saimane melu rungkat hanya masalah nopo? Cewek. Sopo ya? Wafik ya, bener Bek. Tapi wongnya ra ono iki sing masih rungkat. Muga-muga bapaknya Mas Imbul sehat ya. Dan orang-orang tua kita kan kemarin Mas Imbul WA saya pulang karena orang tuanya kesetrum napa-napa wis muga-muga ra ono apa-apa lah. Bon. Jadi kita ini terlalu pede karena lahir musliman, wa nasya'a musliman, terus pede nanti wa mata musliman. Gitu mboten. Padahal kita sudah ngerti pelajarannya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir seseorang. Muslim, kafir, sa'idan am syaqiyan ya, bejo apa
cilaka. Makanya ini kalau kita nggak punya robitoh, nggak punya hubungan sama guru-guru yang sudah nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ojo kira, ojo nopo aneh. Nek pada akhirnya ada orang-orang yang melenceng dari jalur. Ada kok santri kene malah, boji santri kene boboten nggih. Biyen Masya Allah, di sini orangnya baik, iso wiridan, tak niki sudah di Muhammadiyah, paham sampean? Anake kayu. Tanggamu di. Nah, ngerti ya? Inisial Aldi. Ya, ada orang namanya Aldi. Aku wis ngomong, Pak, kok malah mbok kuliah nang ngene Muhammadiyah. Sae, jawabane ngono. Sae. Kedua, mangke kula pondokke. Selang beberapa tahun, Gus pun mboten saged wiridan. Aku syukur tak kono kira. Wah, imane anak mbok dol sak karepe dhewe, batinku. Lagi Muhammadiyah loh. Belum universitas yang Kristen Indonesia atau apa gitu ya. Hati-hati. Kalau ndak punya robito nggih ngoten niku dadine. Dia merasa guru itu ya sekedar guru tapi enggak membawa dia keselamatannya sampai akhirat. Oh, makanya ndok kene iku lek repot rak karuan golek sana tak senen-seneni sik mbuh iku ya karena iku. Yang kita kawal bukan ilmunya saja, imanmu, Bro. Ngoten lho. Nek mencong-mencong sithik iku ana sing nonton balik, ngoten lho maksudnya. Lah ini sama, ini sudah diajarkan sama Wafdu Abdul Qais. Nah, mereka itu mengetahui betapa urgennya, pentingnya menjaga hubungan dengan guru, dengan Rasulullah agar matinya mata musliman. Ini loh yang paling penting. Pon. Lalu mereka matur sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, innala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Rasulullah, kami ini tidak mungkin bisa setiap saat bersama panjenengan. Kami bisa ketemu panjenengan hanya di bulan-bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. Sampean mungkin sudah tahu kenapa bulan suci ini disucikan, disepakati gencatan senjata oleh orang-orang bangsa Arab. Karena bangsa Arab sendiri juga bangsa yang suka saling membunuh untuk menjaga napa jenenge? Reputasi. Reputasi. Kayak nek cara wong Madura carok ngoten niku, carok. Nah, mereka itu mengatakan gitu, kesepakatan gencatan senjata hanya di 4 bulan tersebut. Maka kalau kami mau ketemu jenengan ya cuma di bulan-bulan itu saja ya Rasulullah. Selebihnya kami jauh dari jenengan. Ngono loh. Selebihnya kami jauh dari jenengan. Mereka pikirkan itu. Ada 4 bulan bisa ketemu sama Kanjeng Nabi, berarti otomatis 8 bulan sisanya tidak bisa ketemu Kanjeng Nabi. Dipikir ngono. Nek sampean ora tau mikir to. Kita ki kanca-kanca Al-Fatah kapan mulai pengen ado kok podo balik-balik pondok terus kayak wong rak duwe iman ya weteng kabeh ya gak bener gak iku lagi sedina rong dina lho lah iki mereka 8 bulan mikir itu Masya Allah. Makanya jangan aneh kalau sampean balik pondok kayak orang aku yo dok gini kan pernah di posisi itu ya karena terlalu jauh dari guru gitu loh. Sampai itu kalau pulang, repotnya itu deh. Kalau pulang itu yuk dilali kafe, wes pondok tak lali kafe, pokoknya aku los no. Hari pertama seneng, hari kedua seneng, hari ketiga mulai gendeng ya. Dia mulai gendeng kok kangen pondok ya. Tapi balik pondok isin ya. Akhirnya los terus hilang wiridan, hilang tartibul Fatihah, hilang rotib, hilang kabeh. Ya kita mboten. Padahal itu kita sangukan kepada ada biar robitohnya ada itu loh. Ya wes lah. Rapopo ben dirasakno. Nah ini para sahabat gitu mikir. Oh sing lagi sedina rong dina kaya Al-Fatah ya rasane gendeng kok apa meneh iki 8 sasi gitu loh. 8 bulan enggak ketemu Rasulullah. Maka dari itu ya Rasulullah penyebabnya adalah wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar. Antara kami dan panjenengan ya Rasulullah itu ada Bani Mudhar yang mana itu jelas musuh kami gitu loh. Mudhar ya musuhnya Kanjeng Nabi, Mudhar ya musuhnya Abdul Qais. Otomatis Abdul Qais moro nek gule ini wulan Ramadan ya. Pateni mesti. Wae lapor ini keluyuran, bunuh.
Misalnya aku arep sowan Kanjeng Nabi, ora oleh pateni anjen salah ngetok kan ngoten. Makanya mereka itu amannya hanya di 4 bulan tersebut, mikir. Akhirnya kata mereka, ya Rasulullah karena ada konflik perang saudara, akhirnya hubungan kami dengan panjenengan terbatas karena kondisi dan waktu dan tempat, maka murna bi amrin faslin. Kami mohon pada kesempatan yang sangat sedikit ini beri kami perintah yang jelas yang bisa buat kami pegangan. Nek wujudnya dengan Al-Fatah, wujudnya perintah iku sampean entuk sanad niku. Sampean entuk sanad Quran, sampean entuk sanad napa khairul istinad. Itu wujudnya. Soalnya makin nek metu ya wis ngenten iki. Insya Allah gak akan napa lewang. Lah kene iku tak senen-seneni kenapa? Karena apa? Karena yang kita lakukan untuk santri itu maksimal, tapi santrinya tidak menyambut dengan tangan terbuka, ngono lho. Kayak ora butoi kan keliru kan ngoten. Pengen digeret ta ora janjane pengen mlebu swarga ta neraka intine iku ngono lah. Pengen neraka ta swarga. Nek Al-Fatah ya dipikirno swarga nerakamu ngono lho. Piye carane napa mlebu swarga. Makane sampai sedetil itu kami memikirkan panjenengan disyukuri ae alhamdulillah. Tak syukur sampean. Bersyukur wong wis ra ono ya. Yes, pokoke ngoten nggih. Perintahlah kami sebuah perintah yang jelas yang bisa kami buat pegangan. Nukhbiru bihi man wara'ana, dan kami bawa bekal untuk mengajarkan perintah tersebut kepada orang-orang yang kami tinggal di kampung. Dan wa nadkhulu bihil jannah, dan sebab memegang perintah itu kami bisa masuk surga. Lho biasa urusan dunia akhirat dipikirno. Makane ta iki wis diwarai karo sahabat-sahabat. Akhirnya setelah itu yang ditanyakan yang lain selain minta wasiat, mereka juga menanyakan beberapa hal terkait minuman. Lalu Kanjeng Nabi menjawab fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Kanjeng Nabi memerintahkan atau memperbolehkan 4 perkara, memerintahkan 4 perkara dan melarang 4 perkara yang lainnya. Yang pertama amarahum bil imani billahi wahdah. Kanjeng Nabi yang pertama memerintahkan para sahabat dari Abdul Qais untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi? Atadruna ana ta padha weruh sapa sira kabeh? Alhamdulillah. Atadruna ana ta padha weruh sapa sira kabeh ma utawi apa? Utawi apa? Al imanu iku iman. Al imanu iku iman billahi kelawan Gusti Allah wahdahu halis wijine Allah. Qalu mongko padha matur sapa sahabat. Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah a'lamu iku langkung napa? Perso. Alhamdulillah. Qala ndet kemeleh banyu panas. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi al syahadatu an la ilaha illallah ay al imanu utawi iman syahadatu an la ilaha illallah iku syahadat la ilaha illallah wahdahu halis wijine Gusti Allah. La syarika ora ana sekuton iku maujud. La syarika ora ana sekuton iku maujud lahu tetep keduwe Gusti Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wis mahfum ya mboten usah kula maknani. Yang pertama syahadat wa iqamis sholati lanju menengake. Gini sampean iqamu napa iqami? Ana sing mi. Sing mu? Iki sing bener sing ndi iki? Nek jere nek wajah jar iku terus tarkibe apa dadine? Sing duwe kitab jar, sing duwe kitab iqami, tarkibe dadi apa? Aku takon tok iki.
Nek ngene langsung mu kabeh. Nek ikomu kepenak, soalnya awalnya syahadat atau syahadati? Awalnya syahadat tuh, tapi terus burine ikomi ya. Ayo, pertanyaannya kenapa mir? Ya, tak. Iki tenan nih, rak ngerti aku. Ada yang bisa anu? Wa iko. Wah, kira ono nek ngene sarai ngene sisan. Wallahu alam kok iso mi ku piye? Piye? Golekno wajahe. Piye kok? Karang-karangno sithik lho apa. Kok iso ujug-ujug jer iki? Ini anak hasil apa ini kok iso ujug jer Cetakan. Berarti sing bener apa? Ikomi bener ora? Aku takon tok kok. Ayo sing duwe kitab mi sing mudabir apa neh saliyane Mas Atok? Iki tenan iki leh. Ikomi ta ikomu kinmu? Mi ra. Sing kepenak ilmu, tapi nek mi saya enggak paham. Ada yang paham, Mas Rafli tahu kok iso mi. Wajahnya kepiye gak iso ya, ra? Kok ora masuk akal ngono lho. Anjen wis pokoke saya takane keliru. Atok ya wis payah ya. Ya, wa iqamus sholati. Ngoten mawon ben ora dadi debat. Betul apa? Nek ana sing paham mangke dikasih tahu nggih. Saya enggak tahu ini. Kucuk-kucuk mi lucune pol. Utawa nganu ya. Apa ya? Mal imanu billahi. Mosok ngene billahi gak ya? Ora nyambung kok. Wis wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Sing duwe kitab dijerno ora usah diurek-urek, kangge tambahi domah mawon. Wa itauz zakati lan bayar zakat. Wa siyamu ramadhana lan poso ing dalem wulan Ramadan. Wa antu'tu lan yento maringi sapa sira kabeh. Wa antu'tu lan yento maringi sapa sira kabeh minal maghnami. Bayane saking napa? Rampasan perang. Nggih, ghanimah. Allah. Al khumusa ing 1/5. 1/5. Maksudnya diberikan kepada Baitul Mal. Wanaha lan nyegah sapa Kanjeng Nabi hum ing Abdul Qais an arba'in saking perkara papat. Karena tadi pertanyaannya tentang apa? Minuman. 4 ini juga masalah minuman. An arba'in saking papat. Oh nganu mungkin, apa jenenge? Lagi ngeh aku. Iqami amarahum bi iqami sholat gak sih? Bisa jadi. Wa iqami sholat ay wa amarahum bi iqami sholat. Wah pinter aja Masya Allah. Ya. Jadi rak salah. Jadi wawu atof ma'tof alai tinggine bi arba'in nih lho. Nek iqami sholah nggih. Nek iqami sholah. Iya lah, bener lah. Ya. La ilaha illallah. Nek nyambung ya. Ya alhamdulillah difoto sithik. Wa nahahum an arba'in. Al-hantami rupane baku hantam. Betul. Coba tulis. Ana sing baku hantam tenan ya. Ngoten. Wes, aja ditulis sabar. Al-hatami rupane apa nggih? Rendaman kurma utawa anggur. Tapi Jawa ki artine al-handam. Wis pokoke ngoten nah. Rendaman kurma utawa anggur. Iki piye le maknane ya. Sing disimpen dawa iki. Ya bukan infus tok, rendaman kurma tak anggur sing disimpen tenggene kendi, ngoten mawon.
Kendi kan kendi kan tanah liat untuk nyimpan banyu ini mau kendi ya. Nah, paham nek kendi nggih. Nah, berarti rendaman kurma anggur sing disimpen ning ngene kendi. Ngono, maknane sing dawu ngono, ben mudeng. Wat dubai. Kalau ad-duba itu artinya harfiahnya adalah labu. Tapi yang dimaksud di sini ad-duba ya ini anil intibad sini. Ad-duba yaitu labu basah. Ngono tok sih ini. Al intibad fid duba. Ngapunten? Al intibad fil duba. Allah Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rendaman anggur lan kurma ing dalem labu. Paham gak? Labu dikeroki terus digawe wadah rendam apa? Kurma lan anggur. Nek mboten paham, kurma lan anggur, rendaman kurma dan anggur itu namanya nabid. Nabid. Nek sampean wis paham nabid yo malah penak. Nabid ing dalem labu. Paham gak sih iki? Wes pokoke ngono lah. Ngene Jawane ra ono ya masalahe. Wadubai lan gawe nabid ing dalem labu. Nek ora paham kok nabid ku apa? Nabid adalah rendaman kurma dan anggur. Pon. Wan naqiri. Allah. Wan naqiri lan nabid kang didokok ing dalem bolongan wit kurma. Wit kurma jarak dibolongi ana wadahe terus diweki nabid. Tak masuk akal wae sampean. Sampean ngilangno gelas bendina ya tak masuk akal aja nah. Nek wong biyen ya anu an-naqir yaiku nabid utawa rendaman kurma dan anggur sing didokok ngene wit kurma sing dibolongi tengahe. Dibolong kaya ana mangkokane ngoten nah. Wah, aduh. Wal muzaffati. Lan nabid kang didokok ing dalem wadah kang diweki tir apa ya? Tir paham tir? Aspal. Nah, dilapisi aspal. Yang terbuat dari aspal. Wah, piye yo zaman semono ya saiki rak tau ono nggih. Mbah gambarannya pripun mboten paham. Paham nggih? Jadi ada wadah mungkin untuk memperkokoh misalnya kayu ben mboten bocor kemudian diweki aspal ngono. Tapi ra ono slendere ya. Ada kan bahan-bahan aspal niku lho. Nah, bahan-bahan aspal. Waduh iki le maknane kepiye? Warubbama qala lan terkadang ngucap sapa rawi. Warubbama qala lan terkadang ngucap sapa rawi al-muqayyar nggih bener ya. Ini sampean apa? Al-muqayyari ngoten. Nggih. Al-muqayyari ing lafat al-muqayyar. Nah, gini. Muqayyar itu apa? Nabtun yuhraqu idza yabisa tutla bihi sufun wa ghairiha. Sebuah tumbuhan yang mana ketika masih basah itu dibakar dulu, dihilangkan cairannya. Kalau sudah bisa tutla bihi sufun bi ghairiha. Cairannya itu nanti dibuat untuk ngolesi kayu-kayu yang ada nambel kayu-kayu yang ada di kapal ben mboten apa bocor aquaproof koyo ngene iku lah ya paham ya. Nah, mungkin itu maksudnya. Aquaproof tapi dari bahan aspal. Piye le ngene. Wes pokoke ngoten. Terus waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi, ihfadzu padha ngapalno sapa sira kabeh. Ihfadzu padha ngapalno sapa sira kabeh hunna ing arba'in wa arba'in. Kan amarahum bi arba'in wa nahahum arba'in. Wa akhbiru lan paring habar sapa sira kabeh bihinna kelawan arba'in wa arba'in man ing wong
Waraakum kang tetep ing dalem sakburine sira kabeh. Alhamdulillah. Waraakum kang tetep ing dalem sakburine sira kabeh. Lah, kembali lagi karena wafdu Abdul Qais mereka tahu bahwasanya hati itu harus dijaga ya. Sebagaimana cinta itu harus dijaga ketika LDR. Sama, ini hati iman juga harus dijaga ketika LDR dengan guru. Maka ada yang mereka lakukan adalah minta wasiat sama Kanjeng Nabi. Murna ya Rasulullah. Ya Rasulullah kami mohon diberi perintah. Yang mana perintah tersebut bisa kami bawa pulang. Kami sebar-sebarkan kepada sanak saudara kami yang ada di kampung. Lalu Kanjeng Nabi memerintahkan dengan iman, amarahum bil iman. Terus Kanjeng Nabi nanya, atadruna mal imanu billahi wahda. Apakah kalian tahu hakikat daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Abdul Qais mungkin dari tawaduknya mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Engkang faham panjenengan kalih Gusti Allah ya Rasulullah. Mohon dijelaskan lebih detail. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang namanya iman itu gampang. Pertama kalian syahadat. Yang kedua jalankan sholat. Yang ketiga bayarlah zakat. Yang keempat puasalah bulan Ramadan. Yang kelima, loh, benar ini kelima. Wa antu'tu minal maghnami al-khumusa. Berikanlah ghanimah ketika kalian perang, kok menang dengan musuh kalian. Itu harta rampasan perang berikan kepada Baitul Mal seperlimanya. Loh, katanya perintah 4. Kenapa yang diperintah apa? 5. Bagaimana untuk mengatasi iskal ini? Di sini disebutkan al-adat ghairu mu'tabar. Yang hitungan 5 ini enggak dianggap. Ya, hitungan yang kelima ini maksudnya ongko muni papat tapi sing metu kok 5. Omongan ini kira dianggap sing penting jumlahe. Sing penting isine ngapunten. Tulisannya 4 tapi kok isine 5 berarti iku bonus ngoten ae kabane. Paham nggih? Al-adat ghairu mu'tabar. Hitungan yang dimaksud angka itu tidak begitu dihiraukan. Sing penting kontennya. Mungkin pertanyaannya aneh. Loh, biasane nggih wasomi Ramadan terus yang haji. Kan ngono lho, kene ora ana haji kepripun? Ada beberapa takwilan. Yang pertama mengatakan haji itu sudah menjadi tradisinya orang Arab. Arab ana syariate ora ana syariate, makna wong Arab makat haji nek ngene wulan haram. Makna. Makanya mereka gencatan senjata di bulan-bulan seperti ini. Dulu, kalau sekarang kan enggak ada. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ini mereka gunakan untuk proses ibadah haji. Makanya Kanjeng Nabi gak menyampaikan itu. Lapo tak kongkon haji, paling ya besok moro neh, kan ngono maksudnya. Atau yang kedua mengatakan haji saat itu belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasan yang ketiga yang menarik kata beberapa ulama, mereka tidak dianjurkan haji karena mereka punya permusuhan dengan Bani Mudhar. Kalau dikongkon haji, ku kuwatir koyok bunuh diri. Walaupun ada gencatan senjata, tapi namanya orang emosi, bisa jadi terjadi sebuah pembunuhan di dalam bulan-bulan haji. Makanya ini 3 alasan yang dikemukakan para ulama. Yang pertama, kenapa Kanjeng Nabi gak nyebutkan haji? Karena haji sudah menjadi tradisi. Yang kedua, haji belum diwajibkan. Yang ketiga, menjaga keselamatan Abdul Qais kalau berangkat haji malah dibegal atau dibunuh. Lalu kemudian Kanjeng Nabi karena pertanyaannya tentang minuman, nah ini sing aneh, kok pertanyaannya tentang minuman? Tentang minuman, karena gini, mungkin Abdul Qais ini punya pengalaman dengan 4 barang ini. Hantam, Dubba, Nakir sama Muzaffat. Kalau hantam tadi adalah perasan atau rendaman nabit sama apa tadi? Rendaman anggur sama kurma yang disimpan di mana tadi? Di kendi. Orang-orang Abdul Qais kemungkinan pernah merasakan disimpan di kendi kok malah
sedih lagi sedina kok wis dadekno mabuk ya. Iki oleh apa ora? Ditakokne Kanjeng Nabi. Lalu kedua, ad-duba. Air Nabi ditaruh di dalam labu yang sudah dikerowai. Itu juga sama, fermentasinya cepat. Memabukkan. Ini diombe oleh ta ora? Ditakokno sama mereka. Lalu an-nakir tadi kalau pohon kurma di bolong tengahnya, ngira? Lalu kemudian diisi dengan nabit. Itu juga sama, fermentasinya cepat. Memabukkan, sifat alkoholnya memabukkan itu cepat. Nek mbok doko wadah ngeten biasa masih kuat 2 hari, tapi 3 hari ke atas mungkin bahaya. Jadi khomer kan gitu. Tapi nek ini belum sampai 2 hari sudah memabukkan. Yang terakhir al-muzaffat, yaitu bahan-bahan wadah-wadah yang diolesi dengan bahan aspal, tir niku. Nah ini mereka tanyakan sama Rasulullah, Nabi, kok kita ini naruh nabit di tempat-tempat seperti ini kok kayaknya sifat alkoholnya cepat keluar kan? Apakah masih boleh? Ada. Apa iki cah? Untung rak linggih kene. Wah, sapa sing nyantet aku iki? Apa rek? Jarum. Dene wong. Untung rak kecocok, nek kecocok aku kempes. Bokong iki rak bokong ya balon nih. Apa tadi? Bagaimana Kanjeng Nabi kami menaruh nabit di tempat-tempat seperti ini. Sementara sifat fermentasinya itu cepat. Kanjeng Nabi akhirnya nahahum. Kanjeng Nabi mengatakan jangan. Maka dari itu setelah itu Kanjeng Nabi ngendikan ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Ya sudah, ini wasiat dari aku, bawa pulang sebarkan kepada anak buahmu. Nah, sekali lagi hubungannya hadis ini dengan iman. Nah, itu tadi. Kita itu potensi untuk jauh dari Allah juga besar sebenarnya ya. Meleyang sithik ya lali kan ngoten. Maka piye carane awak dhewe itu memperkuat hubungan dengan guru, hubungan dengan Allah dan Rasulullah, yaitu dengan dalam rangka agar keimanan kita terjaga sampai akhir hayat. Dan ini juga ada pelajaran penting masalah bulan suci Dzulqa'dah yang seperti saya sampaikan. Banyak orang bulan Dzulqa'dah seperti ini tidak merasa kalau bulan ini bulan mulia, bulan suci. Ya ini kalau Anda punya iman, ning pondok sing betah, guya-guyu, ojo stres, ojo ndelok tanggalan, ojo ngenteni WA, semua ngono iku lah. Iku jenenge tanda-tanda keimanan. Nek sithik-sithik buka HP ana WA aku bapak ta ora, ana WA aku wong tua, iku rapati iman berarti. Lalu kemudian yang sudah saya sampaikan, Robitoh ini harus dijaga. Dalam konteks kita di Al-Fatah, Robitoh kita, hubungan kita dengan Abuya harus dijaga. Makanya kita bikin slogan Al-Adab, Al-Mahabbah Tariqatuna wal Khidmah Riyadhatuna wal Adabu Akhlaquna, ya dalam rangka ini sebenarnya. Dan ini sudah dicontohkan. Ini muga-muga sampean kuat urip ning gene Al-Fatah sampai pada akhirnya dianggap dadi santrinya Abuya, akhirnya mendapatkan Thabatul iman fil qalb, ketetapan hati, ketetapan iman di dalam hati. Keluar dari dunia dalam keadaan mukminan muslimah. Ini tambah siji apa ya? Tambah siji mawon iki. Soalnya hadisnya cekak. Al haditsu tsalis wal arba'un, utawi iki hadis kang kaping 43. An Umar radhiyallahu anhu. Iki gak usah tak maknani nggih, wis dimaknani. Haditsu innamal a'malu binniyati wa qad taqaddama. Lan teman-teman wis keliwat apa hadis. Fi awalil kitab ing dalem kawitane kitab. Wa zadalan nambahi sapa Imam Bukhari. Wa zadalan nambahi sapa Imam Bukhari huna ing dalem kene hadis. Ba'da qaulihi ing dalem sak ba'dane ucapane Bukhari. Nggih. Wa inna malikul limri'in ma nawa, rupane dawuh wa inna malikul limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa sarada lan nekaake utawa
Ya nekakake. Wasaroda lan nuturake nekakake sapa Imam Bukhari baqiyal hadithi ing sekarine pira-pira ing sekarine hadis. Ini enggak perlu dimaknani banyak-banyak. Nah, yang di sini hadis ini syarahnya mengatakan kenapa hadis ini diulang lagi di dalam bab ini ya, diulang lagi. Kalau kemarin bab apa? Niat ya. Al-ilm ya. Sebelum ilm apa? Iman, sebelum iman? Ilm, wahyu, al-wahyu ya. Al-wahyu. Bon, ala kulli hal memang Imam Bukhari itu kalau mengulang beberapa hadis di dalam sahihnya itu pasti ada faedah lain yang beliau temukan dan kita belum tentu bisa menemukannya. Lah, yang di sini hanya menyebutkan syarahnya mengatakan Syekh Siddiqan mengatakan iraduhuna. Adapun Imam Bukhari mengulang hadis ini di dalam kitabnya ini itu tujuannya adalah ar-raddu ala man za'ama minal murji'ah annal imana qaulun bil lisan duna aqdil qalbi. Fabayyana annal imana la budda min niyatin wa i'tiqadi qalbin. Tujuan Imam Bukhari mengulang hadis innamal a'malu di dalam kitab sahihnya ada dalam kitab iman ini adalah untuk membantah pendapatnya orang-orang murji'ah. Jadi hadis ini didatangkan Imam Bukhari tujuannya untuk apa? Membantah pendapatnya orang-orang murji'ah. Mereka mengatakan apa? Orang murji'ah itu mengatakan yang dikatakan iman itu cukup syahadat saja. Masalah hati gak iman ora masalah. Ya. Masalah hati ora iman ora masalah. Makanya Imam Bukhari mendatangkan hadis ini bahwasanya enggak seperti itu. Yang benar itu iman itu harus dengan lisan juga harus dengan apa? Hati seperti yang kita terangkan tadi. Ora ono hatine. Atine ora ana imane, wah iku ya diarani munafik. Kuwatire pasti munafik sing sifate kaya wong kafir, bahaya. Lalu kemudian ada hal yang menarik. Kalau Anda lihat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, terus hadisnya apa? Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Disebut ilallahi wa rasulih. Padahal dalam bahasa Arab ada konsep yang namanya isim dhamir. Kenapa enggak muni fahijratuhu ilaihima. Kok leren ilallahi wa rasulih? Ya, di sini dijawab bahwasanya tujuannya adalah al-iltizadzu bi dzikrillahi ta'ala wa rasulih. Pengulangan nama Allah dan Rasulullah di dalam hadis ini tanpa menggunakan domir, tujuan pertamanya adalah nikmatnya mengucapkan lafaz jalalah dan mengucapkan nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Nah, anjen seneng tenan karo Gusti Allah Kanjeng Nabi ngucapno kaya ngono niku ora emosi. Dan juga bukan dengan main-main ya, Bos. Nah, terus wa 'azzama sya'nahuma dan mengagungkan Allah dan Rasulullah. Jadi kalau engkau mengagungkan Allah dan Kanjeng Nabi ya sebutlah Allah Ta'ala. Sebutlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian terusannya hadis wa man kanat hijratuhu ila dunya awi muraatin yang kuhya terus apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ila. Ma isim mausul. Kenapa pakai isim mausul? Gak diulang lagi fa hijratuhu ila dunya awi muraatin yang kuhya. Kenapa gak seperti redaksi awal? Dijawab di sini yus'iru bil hafi 'alal i'radi anhuma. Itu adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu seharusnya punya hati itu cuek lah dengan dunia dengan wanita. Sampai ini harus cuek dengan dunia dan wanita. Makommu makom tajrid ya. Belum makom takhlid, belum ya. Urung wayahe mikir besok anakku piro tak jenengna napa durung. Iki ngaji yo sing pinter dhisik. Ngaji, wis pokoke tajrid temenanan, kudu sing saleh ngono lho ya. Soale mangke nek metu urung turuan saleh gitu. Pun.
Tsumma qala al-haditsur rabi' wal arba'un idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi wallahu a'lamu bissawab. Paham nggih si masalah robitoh tadi? Tak bulan beleni sampean itu harus punya robitoh dengan guru. Contohnya wafdu Abdul Qais ya. Ya, mereka sadar 8 bulan tidak bersama Kanjeng Nabi mengkhawatirkan imannya. Apalagi sekarang ya. Sekarang baru seminggu 2 minggu di rumah sangat mengkhawatirkan keimanannya. Ya betul. Balik-balik do peteng kabeh, kaya ora ngerti. Kaya ora kenal pondok, kaya ora kenal awake dhewe gitu mboten. Hati-hati. Hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga enggak bosan. Besok lagi insyaallah. Wallahu a'lamu bishawab.